Dusun Kerajaan, Desa Sumbersari, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Rumah Mbok Siti berdiri di ujung kampung, tepat di pinggir sawah yang sudah 2 musim tidak ditanami apa-apa. Dindingnya dari anyaman bambu yang bolong-bolong, atapnya genteng campur seng bekas, dan lantainya tanah keras yang selalu berdebu kalau angin kencang. Listrik cuma nyala sampai jam 9 malam. Itu pun kalau trafo tidak mati. Di dalam rumah itu hidup Mbok Siti, suaminya Pak Jono, dan 2 anak mereka. Si sulung perempuan bernama Rini, umur 11 tahun, dan adik laki-laki bernama Dika, umur 7 tahun. Pagi itu, jam 5 kurang seperempat, Mbok Siti sudah bangun. Dia menyalakan lampu teplok dari botol bekas minyak goreng, menuang minyak tanah secukupnya agar apinya tidak cepat habis. Di sudut ruangan, Pak Jono masih meringkuk di atas tikar pandan. Badannya kurus kering, tulang pipinya menonjol. Batuknya semalam makin parah. Setiap kali batuk ada bercak darah di telapak tangan. Mbok Siti tidak berani melihat lama-lama. Dia hanya mengambil kain lap basah, menyeka darah itu, lalu membuang kain ke belakang rumah sebelum anak-anak bangun. Rini dan Dika tidur berdempetan di tikar yang sama. Selimutnya cuma 1, kain jarik tua yang sudah tipis. Perut Dika kembung, kulitnya kuning pucat. 2 hari lalu, bidan desa bilang anak itu kekurangan gizi berat, harus makan daging atau susu setiap hari. Mbok Siti cuma bisa mengangguk. Mana mungkin. Beras di dapur tinggal 2 liter, itu pun hasil utang dari warung Bu RT. Uang tunai di dompet kainnya cuma 3.000 perak, cukup beli garam dan cabai rawit. Mbok Siti keluar rumah, membawa ember plastik warna merah yang sudah retak. Dia menuju sumur di belakang, sumur gali yang airnya keruh dan berbau besi. Sambil menimba, pikirannya melayang ke hutang-hutang. Rentenir Pak Gito dari desa sebelah datang kemarin sore. Orang itu naik motor metik, pakai kacamata hitam, dan membawa buku catatan tebal. Mbok, minggu depan harus bayar 5 juta dulu. Bunga sudah naik jadi 25 juta total. Kalau nggak bisa, rumah ini saya sita. Mbok Siti cuma menunduk. Rumah ini cuma warisan orang tua. Tanahnya 100 meter persegi, tapi bagi Pak Gito itu cukup untuk dijadikan jaminan. Di dapur, Mbok Siti menyalakan tungku kayu. Asap mengepul ke atas. Keluar dari celah atap, dia merebus air, menakar beras secuil untuk 4 orang. Nasi yang dihasilkan tipis, cuma setengah piring. Lauknya cuma sambal terasi dan daun singkong rebus yang dipetik dari pinggir sawah. Rini bangun duluan. Matanya masih merah karena kurang tidur. Bu, Dika batuk lagi semalam. Dia minta susu. Mbok Siti menggigit bibir. Susu kaleng termurah di warung 1.500 per saset. Cukup untuk 1 gelas. Mana mungkin beli setiap hari. Pak Jono akhirnya bangun. Dia berjalan tertatih ke teras, duduk di bangku kayu yang sudah goyang. Batuknya mengguncang badan, darah menetes ke tanah. Mbok Siti buru-buru mengambil daun sirih, mengunyahnya, lalu menempelkan ke dada suaminya. Sabarlah mas, nanti aku cari kerja tambahan. Pak Jono cuma menggeleng. Kerja tambahan apalagi? Dia sudah jadi buruh tani sejak remaja, tapi sawah milik orang kaya kota sekarang dikontrak perusahaan tebu. Upah harian turun jadi 30.000. Itu pun kalau ada kerja. Musim kemarau panjang,
membuat tanah keras. Tidak ada yang butuh tenaga. Siang hari, Mbok Siti pergi ke pasar Ngelegok. Dia membawa keranjang anyaman berisi 7 butir telur ayam kampung yang dia kumpulkan selama seminggu. Harga telur turun, cuma 1.200 per butir. Dia berhasil menjual semua, dapat 8.400. Di pasar, dia melihat Bu RT sedang membeli daging sapi untuk acara selamatan. Mbok Siti menelan ludah. Daging sapi sudah setahun tidak masuk dapur rumahnya. Dia hanya mampu membeli ikan asin seharga 5.000. Sisanya untuk beli minyak tanah dan sabun colek. Pulang ke rumah, Mbok Siti melewati rumah Pusari. Pusari adalah janda tua yang tinggal sendirian di rumah bata. Dulu dia miskin seperti Mbok Siti, tapi tiba-tiba kaya mendadak 5 tahun lalu. Katanya, dia pulang dari Gunung Lanang membawa karung berisi uang. Sekarang Busari punya motor matic, televisi layar datar, dan anaknya kuliah di Malang. Warga desa bisik-bisik, Busari pesugihan, tapi tidak ada yang berani menegur. Malah banyak yang dayam-dayam minta petunjuk. Malam datang cepat, langit gelap tanpa bintang, angin dingin dari arah gunung. Mbok Siti menidurkan anak-anak lebih awal. Dika masih batuk, badannya panas. Dia memberikan air hangat campur garam, berharap demamnya turun. Pak Jono duduk di teras, memandang sawah gelap. Siti, aku dengar dari Pak RT, ada lowongan jadi TKI di Malaysia, gaji 5 juta sebulan. Kamu mau? Mbok Siti menggeleng pelan. Dia takut ditinggal sendirian dengan anak-anak sakit. Lagi pula, biaya berangkat butuh puluhan juta. Dari mana? Jam 9 malam, listrik mati. Kampung gelap gulita. Mbok Siti menyalakan lampu teplok lagi, meletakkannya di meja kecil. Dia membuka dompet kain, menghitung uang receh. Total 12.000. Besok pagi harus bayar sekolah Rini, 15.000 per bulan. Mbok Siti menunduk. Air matanya jatuh ke lantai tanah. Dia teringat ibunya dulu pernah bilang, kalau sudah mentok, minta sama yang di atas. Tapi doa Mbok Siti seperti terhenti di lengget-langget bambu. Tiba-tiba, radio butut di sudut rumah hidup sendiri. Radio itu sudah rusak setahun. Tidak ada baterainya. Terdengar suara perempuan lembut, seperti bisikan dari kejauhan. Mbok Siti ke Gunung Lanang. Nyi Sekar Dalu menunggu, bawa karung kosong. Mbok Siti tersentak. Dia mematikan radio, tapi suara itu masih terdengar di telinganya. Jantungnya berdegup kencang. Dia keluar rumah, melihat ke arah gunung kecil di utara. Gunung Lanang hanya 3 kilometer dari kampung, tapi jarang ada yang naik malam-malam. Katanya, di puncak ada batu keramat berbentuk wanita duduk. Banyak cerita orang yang datang malam Jumat Kliwon pulang kaya mendadak. Mbok Siti kembali masuk, duduk di samping Pak Jono yang sudah tertidur. Pikirannya kacau. Dia tahu pesugihan itu syirik, dosa besar. Tapi anaknya sakit, suaminya sekarat, hutang menumpuk. Dia teringat Busari yang dulu miskin, sekarang hidup enak. Apakah benar hanya perlu ke gunung, bawa karung kosong, dan lakukan sesuatu? Mbok Siti menggigit bibir. Dia belum tahu syaratnya apa, tapi bisikan itu terus terngiang. Keesokan harinya, Mbok Siti pergi ke rumah Busari. Dia membawa sebungkus beras 1 kilogram. Alasan untuk silaturahmi. Busari menyambut di teras, matanya sebelah buta,
Kulitnya masih mulus meski umur sudah 60. Mbok Siti langsung to the point. Bu, benar nggak? Dulu ibu ke Gunung Lanang? Bu Sari tersenyum tipis, mengajak masuk. Di dalam rumah, bau kemenyan samar-samar. Bu Sari menuang teh hangat, lalu berbisik, "Benar, Mbok, tapi syaratnya berat. Harus malam Jumat Kliwon, bawa karung goni, dan harus mau tidur dengan orang asing di atas batu keramat. Jin penjaga yang nyaksiin." Mbok Siti menahan napas. "Zina," kata itu membuat dadanya sesak. Tapi Bu Sari melanjutkan, "Pulangnya karung penuh uang. Aku dulu dapat 100 juta, tapi ada tumbal. Mbok, anakku yang nomor 2 hilang 3 hari setelahnya. Katanya dibawa jin." Mbok Siti gemetar. Dia pamit pulang, pikirannya penuh bayangan. Zina demi uang. Apakah dia sanggup? Malam Jumat Kliwon tinggal 3 hari lagi. Mbok Siti semakin gelisah. Dika demam tinggi, batuknya berdarah. Bidan desa datang, memberikan obat demam, tapi bilang harus ke dokter spesialis di kota. Biaya minimal 3 juta. Mbok Siti tidak punya apa-apa lagi untuk digadaikan. Cincin kawinnya sudah dijual bulan lalu. Gelang emas tipis warisan, ibu juga laku 2 juta. Habis untuk bayar bunga rentenir. Hari Rabu malam, Pak Gito datang lagi. Kali ini bawa 2 preman. Mereka memarkir motor di depan rumah. Lampu depan menyilaukan. Pak Gito masuk, duduk di kursi plastik. "Mbok, besok harus lunas 5 juta. Kalau enggak, rumah ini aku ambil. Anak-anakmu aku bawa ke panti asuhan." Mbok Siti menangis. Pak Jono cuma diam, badannya lemah. Rini memeluk adiknya. Dika sudah tidak sadar karena demam. Malam itu, Mbok Siti tidak tidur. Dia duduk di teras, memandang Gunung Lanang yang samar di kejauhan. Bisikan radio rusak terdengar lagi di kepalanya. "Nyi, Sekar Ndalu, karung kosong. Jumat Kliwon." Mbok Siti menutup telinga. Tapi suara itu semakin keras. Dia teringat wajah Dika yang pucat, batuk Pak Jono yang berdarah, ancaman Pak Gito. Air matanya mengalir. Dia tahu besok malam adalah Jumat Kliwon. Pagi Kamis, Mbok Siti pergi ke pasar lagi. Dia membeli karung goni bekas seharga 5.000. Karung itu besar, cukup untuk muat beras 50 kilo. Dia menyimpannya di bawah tempat tidur. Siang hari, dia memandikan Dika, memberikan air hangat. Anak itu sudah tidak bisa menelan nasi. Mbok Siti memasak bubur, mencampur gula merah sedikit agar ada rasa. Rini menangis di sudut. "Bu, Dika mau mati ya?" Mbok Siti memeluk anaknya. "Enggak, Dik. Ibu janji besok Dika sembuh." Malam Kamis, Mbok Siti menyiapkan kain kafan kecil, bukan untuk Dika, tapi untuk dirinya sendiri. Kalau ritual gagal, dia menulis surat di kertas bekas kalender ditujukan ke Pak Jono. Isinya singkat, "Maaf Mas, aku lakukan ini demi anak-anak. Kalau aku nggak pulang, jual karung itu, bayar hutang." Dia menyimpan surat di bawah bantal. Jam 11 malam, Mbok Siti keluar rumah. Dia membawa karung goni lipat, senter kecil, dan sebotol air. Pak Jono masih tidur. Obat demam
membuatnya lelap. Rini dan Dika juga tertidur. Mbok Siti menatap mereka lama, lalu menutup pintu pelan. Angin malam dingin, kabut tipis menyelimuti sawah. Dia berjalan menuju jalan besar, menunggu ojek. Hatinya berdegup kencang. Dia tahu malam ini hidupnya akan berubah, entah jadi kaya atau jadi korban Nyi Sekar Ndalu. Mbok Siti berdiri di pinggir jalan desa yang gelap. Jam sudah lewat 11 malam, tapi masih ada satu ojek butut yang lewat. Pengemudinya Pak Minto, tetangga 2 rumah dari Bu Sari. Motornya Honda Supra tahun lama. Knalpotnya berlubang, suaranya berisik seperti mesin diesel. Mbok Siti mengangkat tangan. Pak Minto memperlambat laju. Lampu depan motor menyapu wajah Mbok Siti yang pucat. Dia naik tanpa banyak bicara. Karung goni dilipat kecil di pangkuannya. Pak Minto melirik karung itu, tapi tidak bertanya. Dia tahu tujuan Mbok Siti malam ini. Motor melaju pelan di jalan tanah berbatu. Sawah kiri kanan gelap. Hanya sesekali terdengar suara kodok dan jangkrik. Angin malam menusuk kulit. Mbok Siti memeluk tubuhnya sendiri. Dia memakai kaos lengan panjang warna coklat yang sudah pudar, sarung batik tua, dan selendang tipis menutup dada. Di dalam saku sarung ada selembar uang 10.000 untuk bayar ojek. Itu uang terakhir yang dia simpan dari jual telur kemarin. Sepanjang jalan, pikiran Mbok Siti kacau. Dia ingat wajah Dika yang demam, Rini yang menangis, dan Pak Jono yang batuk darah. Hutang 25 juta seperti batu besar di pundaknya. Bisikan radio rusak, masih terngiang. Suara perempuan lembut yang memanggil namanya, Nyi Sekar Ndalu. Nama itu sudah terdengar sejak Mbok Siti kecil. Cerita dari neneknya, dari ibunya, dari tetangga. Gunung Lanang bukan gunung besar, hanya bukit batu setinggi 100 meter. Tapi bagi warga Sumbersari, itu tempat keramat yang menakutkan. Motor berhenti di kaki gunung. Di sana ada pos kecil dari bambu. Atapnya daun kelapa kering. Di depan pos ada papan kayu bertuliskan huruf Jawa dengan cat merah yang sudah luntur. Mbok Siti turun, membayar Pak Minto. Pengemudi itu memandang lama, matanya penuh rasa ingin tahu, tapi juga takut. Dia menggeleng pelan, lalu memutar balik motornya. Suara knalpot menghilang perlahan, meninggalkan Mbok Siti sendirian di bawah langit gelap. Mbok Siti menyalakan senter kecil. Cahayanya kuning redup. Baterainya tinggal setengah. Dia melangkah masuk ke jalur setapak yang menanjak. Tanahnya licin karena gerimis tadi sore. Sepatu karetnya yang sudah bolong membuat kakinya basah. Di kanan kiri jalur, ilalang tinggi menjulang. Sesekali bergoyang meski angin tidak bertiup. Bau tanah basah bercampur aroma kemenyan samar-samar. Mbok Siti tahu itu bukan dari rumah warga. Bau itu datang dari atas, dari puncak gunung. Setelah berjalan 15 menit, Mbok Siti sampai di sebuah pohon beringin besar. Akar-akarnya menjalar ke tanah seperti ular raksasa. Di batang pohon ada tanda aneh. Lingkaran merah dari darah ayam yang masih basah. Di bawah pohon ada sesajen kecil. Nasi kuning, ayam goreng utuh, dan bunga 7 rupa. Mbok Siti berhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Dia ingat pesan Bu Sari. Jangan lihat ke belakang. Jangan jawab kalau ada yang panggil nama. Mbok Siti melanjutkan langkah. Jalur semakin curam. Batu-batu besar mulai muncul. Senter di tangannya mulai berkedip. Baterai mau habis. Dia mematikannya, mengandalkan cahaya bulan yang sesekali muncul dari balik awan. Udara semakin dingin,
Napasnya membentuk kabut putih kecil. Di kejauhan, terdengar suara gamelan pelan sekali, seperti dari radio yang jauh. Mbok Siti tahu, tidak ada rumah di atas gunung. Suara itu bukan dari manusia. Tiba-tiba, Mbok Siti mendengar langkah kaki di belakangnya. Pelan, tapi teratur, seperti orang berjalan tanpa sepatu. Dia tidak berani menoleh. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Langkah itu semakin dekat, lalu berhenti. Mbok Siti mempercepat langkah, hampir tersandung batu. Ketika dia hampir jatuh, sebuah tangan memegang lengannya. Dingin, sangat dingin. Mbok Siti menoleh pelan. Di sampingnya berdiri Busari. Wajahnya pucat di bawah cahaya bulan. Mata sebelah butanya tampak lebih gelap. Dia memakai kebaya putih lusuh. Rambutnya terurai panjang. Mbok Siti sudah datang, katanya pelan. Suaranya datar, seperti bukan suara manusia. Mbok Siti mengangguk lelet. Busari melepaskan tangannya, lalu berjalan di depan. Mbok Siti mengikuti tanpa bicara. Mereka berjalan lagi 10 menit. Jalur semakin sempit, hanya cukup untuk satu orang. Di kanan tebing batu, di kiri jurang kecil penuh ilalang. Akhirnya, mereka sampai di sebuah dataran kecil. Di tengahnya ada batu besar hitam, tingginya 2 meter. Bentuknya aneh, seperti wanita duduk dengan kaki terbuka, kepalanya menengadah. Tapi tidak ada wajah, hanya lekuk batu yang halus. Di depan batu, ada lingkaran abu hitam dari bara kemenyan yang sudah padam. Busari berhenti. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku kebayanya, sebatang lilin merah dan korek api kayu. Dia menyalakan lilin, menancapkannya di tanah depan batu. Api lilin menyala biru, meski angin tidak bertiup. Mbok Siti berdiri di belakang. Karung goni masih digenggam erat. Dia melihat ke sekitar. Pohon beringin kecil tumbuh di pinggir dataran. Akarnya menjalar ke batu keramat. Di dahan pohon ada bayangan hitam bergerak pelan. Mbok Siti mengucek mata. Bayangan itu hilang. Busari duduk bersila di depan batu. Dia mengeluarkan sebungkus kemenyan, menaburkannya ke bara yang masih hangat. Asap putih tebal naik, membentuk lingkaran di udara. Bau kemenyan semakin kuat, bercampur aroma amis seperti darah. Mbok Siti mulai batuk pelan. Busari menoleh, matanya kosong. Mbok Siti, buka karungnya, letakkan di sini. Mbok Siti patuh. Dia membuka karung goni, meletakkannya terbuka di depan batu. Karung itu kosong, hanya ada sedikit debu dan daun kering. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Lilin merah padam seketika. Gelap, gulita. Mbok Siti panik, mencari senternya. Tapi sebelum dia menyalakannya, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti dari dalam batu. Tanah di bawah kaki Mbok Siti bergetar pelan. Busari berdiri, tangannya terangkat ke atas. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara. Hanya gerakan bibir yang cepat. Dari balik batu muncul sosok pria. Tingginya lebih dari 1,80 meter. Badannya tegap, kulitnya hitam mengkilap. Dia telanjang dada, hanya memakai celana pendek hitam. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup bayangan. Meski cahaya bulan terang, pria itu berjalan pelan menuju Mbok Siti. Setiap langkahnya meninggalkan jejak api kecil di tanah. Tapi api itu padam seketika. Mbok Siti mundur. Punggungnya menabrak pohon beringin. Ranting pohon menggores lengannya. Darah mengalir pelan. Pria itu berhenti di depan Mbok Siti. Bau amis semakin kuat, seperti bau ikan busuk. Dia mengulurkan tangan, menyentuh bahu Mbok Siti. Dingin jari-jarinya panjang, kuku hitam tajam. Mbok Siti gemetar.
Dia ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku. Busari masih berdiri di depan batu. Tangannya terangkat, matanya tertutup. Asap kemenyan semakin tebal, membentuk wajah-wajah aneh di udara. Pria itu menarik Mbok Siti pelan. Dia membawanya ke atas batu keramat. Batu itu hangat, seperti baru kena matahari. Padahal malam dingin, Mbok Siti dipaksa duduk. Pria itu mulai membuka kain selendangnya. Mbok Siti menutup mata. Dia tahu apa yang akan terjadi. Zina di atas batu keramat disaksikan. Jin, dia ingat pesan Busari. Jangan melawan. Kalau melawan, jin marah. Tumbal jadi 2 kali lipat. Mbok Siti pasrah. Dia membiarkan pria itu melepas pakaiannya satu persatu. Batu di bawahnya semakin panas. Suara gamelan berhenti, diganti suara napas berat dari pria itu. Di pohon beringin, bayangan hitam tadi muncul lagi. Kali ini jelas, mata merah menyala, tubuh tinggi kurus, tangan panjang sampai lutut. Jin penjaga. Dia berdiri diam, hanya memandang. Mbok Siti membuka mata sedikit, melihat jin itu. Tubuhnya gemetar hebat, tapi dia tidak bergerak. Ritual dimulai. Pria itu melakukan 7 posisi, seperti yang diceritakan Busari. Setiap posisi, batu bergetar pelan. Darah ayam dari sesajen tadi mengalir sendiri ke atas batu, membasahi tubuh Mbok Siti. Bau amis bercampur keringat. Mbok Siti menutup mata rapat, menahan rasa sakit dan malu. Dia hanya berpikir pada Dika, pada Rini, pada hutang yang menumpuk. 1 jam berlalu. Pria itu selesai. Dia berdiri, lalu menghilang ke balik batu. Angin berhenti. Asap kemenyan lenyap. Lilin merah menyala kembali sendiri. Mbok Siti terduduk lemas, tubuhnya penuh keringat dan darah ayam. Busari mendekat, membantunya berdiri. Selesai, Mbok. Sekarang, lihat karungnya. Mbok Siti menoleh. Karung goni yang tadi kosong, sekarang penuh. Bentuknya menggembung, atasnya terikat tali rafia. Berat. Mbok Siti membukanya pelan. Di dalam, tumpukan uang pecahan 100.000, masih baru, masih hangat. Ada bau amis samar, seperti darah. Mbok Siti menghitung cepat. Ratusan juta, lebih dari cukup untuk bayar hutang, untuk obati Dika, untuk hidup layak. Busari tersenyum tipis. Pulang sekarang, Mbok. Jangan buka karung di jalan. Jangan cerita ke siapa-siapa. 3 hari lagi, tumbal akan datang. Mbok Siti mengangguk, lelet. Dia memakai pakaiannya kembali. Badannya masih gemetar. Karung dia gendong di punggung. Berat sekali, tapi dia kuat membawanya. Perjalanan pulang lebih cepat. Busari mengantar sampai kaki gunung. Di sana, Pak Minto sudah menunggu dengan motornya. Mbok Siti naik, karung di pangkuan. Motor melaju kembali ke desa. Sepanjang jalan, Mbok Siti diam. Dia memeluk karung erat seperti memeluk harapan baru. Tapi di dalam hatinya ada rasa takut yang semakin besar. Tumbal, apa yang akan terjadi 3 hari lagi? Sampai rumah, jam sudah 2 dini hari. Pak Jono masih tidur. Rini dan Dika juga. Mbok Siti menyimpan karung di bawah tempat tidur, menutupinya dengan tikar tua. Dia mandi di sumur belakang, menggosok tubuhnya karas-karas dengan sabun colek. Bau amis masih menempel. Dia tidur di samping anak-anak, tapi matanya tidak bisa terpejam. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa suara gamelan samar dari arah Gunung Lanang. Mbok Siti tidak tidur sama sekali malam itu. Tubuhnya lelah,
Tapi pikirannya berputar cepat. Bau amis dari Gunung Lanang masih menempel di kulitnya. Meski sudah digosok 3 kali dengan sabun colek, karung goni tersembunyi di bawah tempat tidur. Tertutup tikar pandan dan selimut tua. Setiap kali angin masuk lewat celah bambu, Mbok Siti menahan napas. Takut karung itu bergerak sendiri. Takut uang di dalamnya berubah jadi daun kering atau ular. Pagi datang pelan. Cahaya matahari masuk dari sela-sela dinding, menerangi debu yang berterbangan. Pak Jono bangun duluan. Batuknya masih parah, tapi ada sedikit tenaga untuk duduk di teras. Rini membawa air hangat untuk adiknya. Dika masih demam, tapi matanya mulai terbuka. Mbok Siti keluar dari kamar. Berpura-pura biasa, dia menyalakan tungku, merebus air, dan menakar beras lebih banyak dari biasanya. Hari ini, nasi tidak akan tipis lagi. Setelah anak-anak makan, Mbok Siti mengambil karung dari bawah tempat tidur. Dia membawanya ke dapur, membuka ikatannya pelan. Uang masih ada, tumpukan rapi. Pecahan 100.000, nomor serinya berurutan. Mbok Siti menghitung dengan jari gemetar. 270 juta, lebih dari cukup untuk lunas hutang, beli obat, bahkan bangun rumah bata. Tapi setiap lembar uang terasa hangat, seperti baru keluar dari tubuh manusia. Ada noda coklat kecil di beberapa lembar, seperti darah kering. Mbok Siti membagi uang jadi 3 bagian. 1 bagian dia simpan di dompet kain untuk keperluan hari ini. Bagian kedua dia bungkus plastik hitam, dikubur di bawah pohon pisang belakang rumah. Bagian ketiga tetap di karung, disembunyikan lagi di bawah tempat tidur. Dia tidak mau semua uang di satu tempat. Takut hilang, takut berubah. Siang hari, Mbok Siti pergi ke rumah Pak Gito. Dia naik angkot ke desa sebelah, membawa tas kresek hitam berisi 25 juta. Pak Gito sedang duduk di teras rumah bata merahnya, dikelilingi preman berkaus ketat. Mbok Siti menyerahkan tas tanpa bicara. Pak Gito membuka, matanya melebar. Dia menghitung cepat, lalu mengangguk. Lunas, Mbok. Surat tanah saya kembalikan besok. Mbok Siti mengangguk, lalu pulang. Kakinya ringan, tapi dadanya sesak. Sore hari, Mbok Siti ke puskesmas Ngelegok. Dia membawa Dika gendong. Rini berjalan di samping. Dokter memeriksa, memberikan obat batuk, vitamin, dan susu formula. Total biaya 700.000. Mbok Siti bayar tunai, tanpa tawar-menawar. Pulang dari puskesmas, dia mampir ke pasar, membeli daging ayam 1 kilo, telur 10 butir, beras 5 kilo, dan minyak goreng. Untuk pertama kalinya dalam setahun, dapur rumahnya penuh bahan makanan. Malam pertama setelah ritual, rumah Mbok Siti terasa berbeda. Lampu teplok menyala lebih terang karena minyak tanah baru. Anak-anak makan lahap. Dika sudah bisa duduk meski masih lemah. Pak Jono tersenyum kecil. Batuknya berkurang. Mbok Siti duduk di sudut, memandang keluarganya. Senang, tapi ada rasa dingin di punggung. Setiap kali lampu berkedip, dia melirik ke bawah tempat tidur. Karung itu diam, tapi dia tahu ada yang mengawasi. Hari kedua, Mbok Siti mulai belanja besar. Dia ke toko bangunan, memesan semen 10 sak, batu bata 500 biji, dan pasir 1 truk. Tukang sudah dijanjikan datang minggu depan. Dia juga ke dealer motor bekas, membeli Honda Revo Second tahun 2018 seharga 25 juta. Motor itu dikirim sore hari. Warna hitam mengkilap. Pak Jono naik sebentar. Matanya berbinar. Rini dan Dika berteriak senang.
naik boncengan belakang. Malam kedua, Mbok Siti mimpi buruk. Dia berdiri di puncak Gunung Lanang. Telanjang, pria asing itu muncul lagi. Tapi wajahnya sekarang jelas. Mata merah, kulit hitam legam, gigi tajam. Dia menarik Mbok Siti ke Batu Keramat. Tapi kali ini, bukan zina. Pria itu membelah perut Mbok Siti dengan tangan. Dari dalam perut, keluar bayi kecil berwajah jin. Bayi itu tertawa. Suaranya seperti gamelan. Mbok Siti terbangun berkeringat. Tangannya memegang perut. Perutnya terasa kembung, meski dia tidak makan banyak. Hari ketiga, perubahan mulai terasa. Pagi-pagi, Mbok Siti muntah di belakang rumah. Isinya cairan kuning bercampur lendir hitam. Dia cuci muka, berpikir mungkin keracunan makanan. Tapi siang hari, perutnya mulai membesar. Baju kaosnya ketat di bagian perut, padahal kemarin masih longgar. Dia ke bidan desa. Bu Nur, bidan memeriksa dengan alat USG sederhana. Mbok, rahimnya kosong, tapi ada sesuatu yang bergerak. Bukan janin. Mbok Siti pucat. Bu Nur memberikan obat mual, tapi matanya penuh curiga. Sore hari, Pak Jono batuk lebih parah. Darah yang keluar sekarang hitam pekat, bau amis seperti ikan busuk. Dia duduk di teras, napasnya tersengal. Mbok Siti memberikan air hangat, tapi Pak Jono muntah darah ke lantai. Darah itu mengalir sendiri, membentuk lingkaran kecil. Di tengah lingkaran, muncul tulisan Jawa kecil. Tumbal pertama. Mbok Siti buru-buru menyeka dengan kain, tapi tulisan itu sudah hilang. Malam ketiga adalah malam Jumat Kliwon kedua. Mbok Siti tidak bisa tidur lagi. Dia duduk di dapur, memandang karung di bawah tempat tidur. Tiba-tiba, karung itu bergerak pelan, seperti ada yang mendorong dari dalam. Mbok Siti mendekat, membuka ikatannya. Uang masih ada, tapi sekarang ada benda lain. Sebuah kain jari kecil berlumini darah. Di dalam kain ada tulang bayi manusia. Kecil, putih, masih basah. Mbok Siti menjerit pelan, menutup mulutnya sendiri. Dia membungkus tulang itu lagi, menguburnya di bawah pohon pisang bersama sebagian uang. Pagi hari keempat, Pak Jono mati. Dia ditemukan di teras. Tubuhnya kaku, mata terbuka lebar, lidahnya hitam panjang, keluar dari mulut sampai dada. Darah hitam mengalir dari telinga, membentuk pola lingkaran lagi. Rini menangis histeris. Dika demam lagi. Mbok Siti duduk di samping jenazah. Wajahnya kosong. Dia tahu ini tumbal pertama. Bu Sari pernah bilang, Tumpa 30 al bisa keluarga, bisa anak, bisa diri sendiri. Mbok Siti mengurus pemakaman cepat. Warga desa datang membantu. Tapi banyak yang bisik-bisik. Mbok Siti kaya mendadak, tapi suaminya mati misterius. Mbok Siti tidak peduli. Dia bayar tukang gali kubur 500.000, beli kain kafan bagus, dan selamatan besar. Rumah penuh orang, tapi suasana dingin. Setiap kali Mbok Siti lewat, orang-orang menunduk. Mereka tahu uang itu dari mana. Malam setelah pemakaman, Mbok Siti duduk sendirian di kamar. Perutnya sekarang membesar seperti hamil 5 bulan. Padahal dia tidak pernah hamil lagi sejak Dika. Dia memegang perutnya, merasakan gerakan aneh, bukan tendangan biasa. Seperti ada yang merayap di dalam, seperti ular kecil. Mbok Siti menyalakan lampu teplok, membuka baju. Di perutnya ada urat-urat hitam yang bergerak sendiri, membentuk pola lingkaran. Tiba-tiba, radio rusak di sudut rumah hidup lagi. Suara perempuan lembut terdengar. Mbok Siti
Anakku, tumbuh besar. 30 hari lagi lahir. Siapkan tumbal kedua. Mbok Siti mematikan radio, tapi suara itu pindah ke kepalanya. Dia lari keluar rumah, berdiri di tengah sawah. Langit gelap, petir menyambar tanpa suara. Di kejauhan, Gunung Lanang terlihat samar. Dari puncak, ada cahaya merah kecil seperti mata jin yang mengawasi. Mbok Siti kembali masuk, mengunci pintu. Dia mengambil golok dari dapur, meletakkannya di samping tempat tidur. Tapi dia tahu golok tidak akan membantu. Malam itu, dia mendengar suara bayi nangis dari dalam perutnya. Nangisnya pelan, tapi tajam. Rini terbangun. "Bu, itu suara apa?" Mbok Siti memeluk anaknya. "Tidur lagi, Nak. Itu cuma angin." Hari-hari berikutnya, perut Mbok Siti membesar cepat. Minggu pertama setelah ritual, seperti hamil 3 bulan. Minggu kedua, seperti 6 bulan. Minggu ketiga, seperti 9 bulan. Padahal baru 3 minggu, bidan desa datang lagi. Kali ini membawa dokter dari puskesmas. Mereka lakukan USG. Layar hitam putih menunjukkan sesuatu yang bergerak, tapi bukan janin manusia. Bentuknya panjang, bersisik, mata merah menyala. Dokter pucat. "Bok, ini bukan manusia. Kita harus ke rumah sakit kota." Mbok Siti menolak. Dia tahu rumah sakit tidak akan membantu. Dia mulai mengurung diri di rumah. Warga desa semakin menjauh. Rini sekolah diantar tetangga. Dika dirawat Mbok Siti sendirian. Motor baru terparkir di depan, tapi jarang dipakai. Rumah bata mulai dibangun, tapi tukang sering sakit misterius. Ada yang batuk darah, ada yang lidahnya hitam. Malam Jumat Kliwon ketiga, Mbok Siti kembali ke Gunung Lanang. Dia naik ojek Pak Minto lagi. Perutnya besar sekali, berjalan susah. Karung kosong dia bawa lagi. Kali ini untuk minta ampun. Tapi di puncak, Batu Keramat sudah berubah. Patung Nyi Sekarndalu sekarang berdarah dari mata. Darah hitam mengalir ke bawah, membasahi tanah. Jin penjaga berdiri di pohon beringin. Mata merahnya menyala terang. Mbok Siti jatuh tersungkur. Dia tahu tumbal kedua sudah ditentukan. Perutnya bergerak hebat. Sesuatu di dalam mau keluar. Mbok Siti memegang perut, menjerit pelan. Dari dalam perut terdengar suara gamelan lagi. Lalu suara perempuan lembut. "Anakku lahir, bukan anakmu." Mbok Siti pingsan di atas Batu Keramat. Ketika sadar, dia sudah di rumah. Bu Sari yang membawanya pulang. Di perutnya ada luka jahitan kasar, seperti baru dioperasi. Tapi tidak ada bekas pisau, hanya benang hitam yang bergerak sendiri. Mbok Siti tahu, anak jin sudah lahir, tapi bukan keluar dari rahimnya, melainkan dari nyawanya. Tumbal kedua adalah dirinya sendiri. Dia hanya menunggu waktu. 30 hari lagi, nyawanya akan diambil. Uang di karung akan jadi abu. Rumah bata akan roboh. Anak-anaknya akan jadi yatim piatu. Malam itu, Mbok Siti menulis surat lagi. Ditujukan ke Rini dan Dika. Isinya, "Maafkan ibu, uang di bawah pohon pisang cukup untuk kalian hidup sampai dewasa. Jangan pernah ke Gunung Lanang. Nyi Sekarndalu tidak pernah kasih apa-apa gratis." Dia menyimpan surat di bawah bantal, lalu duduk di teras, memandang Gunung Lanang yang gelap. Mata merah jin masih menyala di puncak. Menunggu. Mbok Siti duduk di teras rumah bambu yang masih reot,
meski dinding bata baru naik setengah. Pagi itu cerah, matahari kuning terang, tapi udara terasa berat, seperti ada kabut tak terlihat. Perutnya masih membesar, sekarang seperti hamil 10 bulan, padahal baru 3 minggu sejak ritual. Jahitan hitam di kulit perutnya bergerak pelan setiap kali dia bernapas. Benangnya seperti cacing kecil yang hidup. Mbok Siti memakai daster longgar warna biru pudar, tapi tetap ketat di bagian tengah. Dia memegang perut dengan kedua tangan, merasakan dorongan keras dari dalam. Bukan tendangan biasa, lebih seperti tusukan benda tajam. Rini keluar dari kamar, membawa gelas air hangat untuk ibunya. Gadis 11 tahun itu sudah tidak sekolah 3 hari karena takut meninggalkan Mbok Siti sendirian. Dika masih tidur di tikar, badannya kurus, tapi demamnya sudah turun berkat obat dokter. Rini duduk di samping ibunya, matanya merah karena kurang tidur. Mbok Siti tersenyum paksa, mengelus kepala anaknya, tapi senyumnya kaku, bibirnya pucat. Di dalam hatinya, dia menghitung hari, 30 hari sejak ritual. Tinggal 27 hari lagi. Siang hari, tukang bangunan datang lagi. Ada 3 orang, Pak Slamet, Mas Joko, dan Pak Carik. Mereka melanjutkan pasang bata di sisi timur. Tapi baru setengah jam kerja, Pak Slamet tiba-tiba batuk. Darah hitam muncrat dari mulutnya mengenai tembok bata yang baru naik. Mas Joko buru-buru membantunya duduk. Pak Carik lari ke warung Bu RT membeli air mineral. Tapi ketika kembali, Pak Slamet sudah tidak bernapas. Matanya terbuka lebar, lidahnya hitam panjang seperti Pak Jono. Di dadanya ada bekas cakaran 5 jari, dalam sekali sampai tulang. Mbok Siti keluar rumah, melihat kerumunan. Dia tahu ini bukan kebetulan. Tumbal ketiga, bukan keluarga dekat, tapi siapa saja yang dekat dengan uang pesugihan. Tukang langsung pulang, alat-alat ditinggal, rumah bata terhenti lagi. Warga desa semakin takut mendekat. Rumah Mbok Siti sekarang seperti rumah berhantu. Anjing-anjing kampung menggonggong keras setiap malam, lalu lari tunggang langgang. Malam hari, Mbok Siti mengunci semua pintu dan jendela. Dia menyalakan lampu teplok di setiap sudut ruangan. Listrik mati lagi. Trafo kampung sering rusak sejak seminggu lalu. Rini dan Dika tidur berdempetan di kamar. Selimut tebal menutup tubuh mereka. Mbok Siti duduk di dapur, golok di pangkuan. Dia memandang karung goni di bawah tempat tidur. Karung itu sekarang bergerak sendiri. Setiap tengah malam, uang di dalamnya berkurang sedikit demi sedikit. Meski Mbok Siti tidak mengambil lagi. Tiba-tiba, radio rusak, hidup lagi. Suara perempuan lembut terdengar. Kali ini lebih keras. Mbok Siti, anakku, lapar. Beri dia susu darah. Mbok Siti mematikan radio, tapi suara itu tetap ada. Kali ini dari dalam perutnya. Perutnya bergetar hebat. Jahitan hitam terbuka sedikit. Darah hitam mengalir ke paha. Bau amis menusuk. Mbok Siti buru-buru mengambil kain, menyeka darah itu. Tapi darahnya tidak berhenti, malah semakin banyak, membasahi lantai tanah. Mbok Siti lari ke sumur belakang, membasuh tubuhnya dengan air dingin, tapi darah tetap keluar. Dia mengambil sabun colek, menggosok keras, kulitnya lecet, tapi darah masih mengalir. Akhirnya dia kembali masuk, mengambil gunting dapur, memotong benang jahitan. Jahitan terbuka lebar. Di dalam bukan rahim, melainkan rongga hitam kosong, penuh lendir hitam
dan mata merah kecil yang berkedip-kedip. Mbok Siti menjerit pelan, menutup luka itu dengan kain jarik. Darah berhenti, tapi luka tidak menutup, hanya tertutup kain. Pagi berikutnya, Mbok Siti ke dukun kampung, Pak Samin. Dukun tua itu tinggal di ujung desa. Rumahnya dari kayu jati, penuh jimat dan gua kecil di belakang. Pak Samin memeriksa perut Mbok Siti dengan tangan gemetar. Matanya melebar. "Mbok, ini anak jin, bukan manusia. Dia hidup dari darah keluarga. Suamimu sudah jadi tumbal pertama. Tukang kemarin tumbal kedua. Sekarang giliran anak-anakmu." Mbok Siti menangis, tapi air matanya kering. Pak Samin memberikan jimat dari kulit kambing bertuliskan huruf Arab. "Pakai ini di leher, bawa anak-anak ke masjid setiap hari. Tapi kutukan Ni Sekarndalu kuat, hanya bisa ditahan, bukan dihilangkan." Mbok Siti pulang membawa jimat. Dia memasangkannya di leher Rini dan Dika. Tapi malam itu, jimat Rini terbakar sendiri. Api biru kecil muncul dari kulit kambing, lalu padam. Hanya abu yang tersisa. Rini menangis, lehernya melepuh. Mbok Siti memeluk anaknya, tapi tangannya dingin. Perutnya bergerak lagi, kali ini lebih keras. Sesuatu di dalam mau keluar. Hari-hari berikutnya, kutukan semakin jelas. Dika mulai batuk darah hitam. Lidahnya membengkak, matanya kuning. Mbok Siti membawanya ke dokter kota. Naik angkot, dokter melakukan ronsen. Tapi hasilnya aneh. Paru-paru Dika penuh bayangan hitam berbentuk ular. Dokter memberikan obat mahal, tapi tidak membantu. Malam hari, Dika demam tinggi, badannya kejang. Mbok Siti memeluknya erat. Tapi anak itu menjerit, "Bu, ada yang gigit dari dalam." Mbok Siti melihat lengan Dika. Ada bekas gigitan kecil, seperti gigitan bayi, tapi dalam. Rini juga mulai sakit. Rambutnya rontok bergumpal-gumpal. Kulitnya pucat seperti mayat. Dia tidak mau makan, hanya minum air. Matanya sering kosong, menatap dinding. Kadang dia berjalan sendiri ke sawah tengah malam, berdiri di bawah pohon pisang tempat uang dikubur. Mbok Siti harus menariknya kembali, tapi Rini kuat sekali, seperti ada tenaga lain di tubuhnya. Rumah Mbok Siti sekarang sunyi, tidak ada tetangga yang datang. Motor baru terparkir berdebu. Karung uang di bawah tempat tidur semakin kecil. Uangnya berubah jadi daun kering satu persatu. Mbok Siti menghitung lagi. Tinggal 50 juta. Sisanya lenyap, seperti disedot sesuatu. Dia menggali bawah pohon pisang. Plastik hitam kosong, hanya tanah basah dan bau amis. Malam Jumat Kliwon keempat, Mbok Siti mimpi lagi. Dia berdiri di puncak Gunung Lanang. Batu keramat sekarang berlubang besar di tengah, seperti rahim. Dari dalam lubang, keluar bayi kecil berwajah jin. Tubuhnya hitam, mata merah, tangan panjang. Bayi itu merangkak ke arah Mbok Siti, lalu masuk ke perutnya melalui luka jahitan. Mbok Siti terbangun, perutnya sakit sekali. Jahitan terbuka lagi, kali ini lebih lebar. Dari dalam terdengar suara bayi menangis. Tangisnya keras, menggema di seluruh rumah. Rini dan Dika terbangun. Mereka lari ke kamar ibunya. Wajah mereka pucat. Mbok Siti memeluk anak-anaknya, tapi tubuhnya dingin seperti es. Perutnya bergerak hebat. Sesuatu mau keluar. Mbok Siti tahu ini malam kelahiran. Dia mengambil golok, meletakkannya di samping, tapi tangannya gemetar. Dia tidak sanggup melawan. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri. Angin kencang masuk,
lampu teplok padam. Gelap gulita. Dari luar terdengar suara gamelan keras. Lalu langkah kaki banyak orang. Mbok Siti memeluk anak-anaknya erat. Di depan pintu muncul bayangan tinggi. Jin penjaga. Matanya merah menyala. Tangannya panjang sampai lantai. Di belakangnya pria asing dari ritual muncul lagi. Wajahnya sekarang jelas mirip Pak Jono, tapi mata merah dan gigi tajam. Jin penjaga mendekat, tangan panjangnya menyentuh perut Mbok Siti. Jahitan terbuka lebar sendiri. Dari dalam keluar cairan hitam pekat, bau busuk. Lalu sesuatu merayap keluar. Bayi kecil, tubuh hitam bersisik, mata merah, tangan 6 jari. Bayi itu menangis. Suaranya seperti gamelan. Mbok Siti menjerit, tapi suaranya hilang. Bayi itu merangkak ke arah Rini dan Dika. Mbok Siti bangkit. Mengambil golok, dia tebas bayi itu. Tapi goloknya patah. Bayi itu tertawa, lalu masuk ke tubuh Dika melalui mulut. Dika kejang hebat. Matanya putih. Rini menjerit, lari ke sudut. Tapi Jin penjaga menangkapnya. Tangan panjangnya melilit leher. Mbok Siti jatuh tersungkur. Tenaganya habis. Dia hanya bisa melihat anak Kinania diseret keluar rumah menuju sawah. Pagi hari, warga menemukan Mbok Siti pingsan di lantai. Rini dan Dika hilang. Rumah kosong. Karung uang tinggal daun kering. Di dinding ada tulisan darah. Tumbal kedua dan ketiga. Mbok Siti dibawa ke puskesmas, tapi dokter tidak menemukan luka. Hanya perutnya kempes kembali, seperti tidak pernah hamil. Tapi di dalam hatinya, dia tahu anak Kinania sudah jadi milik Nyi Sekarndalu. Mbok Siti pulang ke rumah kosong. Dia duduk di teras, memandang Gunung Lanang. Mata merah Jin masih menyala di puncak. Dia tahu gilirannya tinggal beberapa hari lagi. Uang habis, keluarga lenyap, tubuhnya semakin lemah. Tapi dia tidak menyesal. Pilihannya sudah dibuat di malam ritual. Sekarang dia hanya menunggu akhir. Mbok Siti berdiri sendirian di depan rumah yang setengah jadi. Dinding bata baru naik 1 meter. Atapnya masih genteng campur seng bekas. Pagi itu mendung tebal. Langit abu-abu seperti kain kafan. Angin dingin bertiup dari arah Gunung Lanang, membawa bau kemenyan dan darah ayam yang samar. Di tangan Mbok Siti hanya karung goni kosong yang sudah bolong di beberapa bagian. Uang yang dulu ratusan juta, sekarang tinggal abu dan daun kering di bawah tempat tidur. Rini dan Dika hilang 3 malam lalu. Ditelan kegelapan sawah, Mbok Siti tahu mereka sudah jadi tumbal kedua dan ketiga. Tubuh Mbok Siti lemah, kulitnya pucat kekuningan, matanya cekung, rambutnya rontok bergumpal, perutnya kempes kembali. Tapi luka jahitan hitam masih terbuka lebar. Dari dalam luka, terkadang keluar lendir hitam yang mengering jadi kerak. Dia memakai daster yang sama, biru pudar. Sekarang longgar karena badannya kurus kering. Kakinya telanjang, berlumur tanah. Dia tidak pakai sandal lagi. Rumah sepi, hanya suara angin dan gonggongan anjing liar di kejauhan. Mbok Siti masuk rumah, mengambil golok yang patah. Gagangnya masih utuh, tapi mata pisaunya tinggal separuh. Dia membungkusnya dengan kain jarik, lalu memasukkannya ke dalam karung goni. Di sudut ruangan, radio rusak masih tergeletak. Layarnya retak, tapi setiap tengah malam, suara perempuan lembut tetap terdengar. Mbok Siti, pulanglah, anakku, menunggu ibunya. Mbok Siti tidak mematikannya lagi. Dia tahu suara itu bukan dari radio, melainkan dari dalam dirinya. Siang hari,
Mbok Siti berjalan ke sawah. Jalannya pelan, kaki terseret di tanah. Sawah kering, ilalang tinggi menutupi jejak kaki Rini dan Dika malam itu. Di bawah pohon pisang, tempat uang dikubur, ada lubang kecil. Mbok Siti menggalinya dengan tangan. Plastik hitam masih ada, tapi isinya kosong. Hanya tulang kecil manusia, mungkin jari Rini atau Dika. Mbok Siti memungutnya, memasukkannya ke saku daster. Air matanya jatuh, tapi tidak ada suara tangis. Hanya diam. Mbok Siti melanjutkan perjalanan. Dia naik ke jalan besar, menunggu ojek. Pak Minto lewat lagi. Motornya masih berisik. Dia melirik Mbok Siti, tapi tidak berhenti. Mbok Siti mengangkat tangan, tapi Pak Minto mempercepat laju. Akhirnya, angkot lelet berhenti. Mbok Siti naik, duduk di belakang. Sopir melirik lewat kaca spion, tapi tidak bertanya. Angkot melaju ke kaki Gunung Lanang. Mbok Siti turun, membayar dengan koin receh terakhir. Jalur setapak masih sama. Tanah licin, ilalang tinggi, bau kemenyan semakin kuat. Mbok Siti berjalan pelan, karung goni di pundak, kakinya berdarah karena batu tajam. Tapi dia tidak merasakan sakit. Di pohon beringin besar, sesajen baru tergeletak. Nasi kuning, ayam bakar, bunga 7 rupa. Tapi ayamnya masih hidup. Sayapnya dipotong, darah mengalir ke tanah. Mbok Siti melangkah melewati, tidak melihat ke belakang. Sampai di puncak, batu keramat sudah berubah total. Patung Nyi Sekarndalu sekarang berdarah dari mata, hidung, dan mulut. Darah hitam pekat mengalir ke bawah, membentuk sungai kecil. Di tengah batu, lubang besar terbuka seperti rahim. Dari dalam lubang, terdengar suara bayi menangis. Tangisnya keras, menggema di seluruh gunung. Mbok Siti mendekat. Karung goni diletakkan di depan batu. Dia duduk bersila, seperti Bu Sari dulu. Angin kencang bertiup, pohon beringin bergoyang hebat. Daun-daun jatuh seperti hujan. Dari balik batu, jin penjaga muncul. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Tinggi 3 meter, tangan panjang sampai tanah. Matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar penuh gigi tajam. Di belakangnya, pria asing berdiri. Wajahnya sekarang campuran Pak Jono, Rini, dan Dika. Kulitnya hitam legam, mata merah, lidah hitam panjang. Mbok Siti tidak takut lagi. Dia sudah pasrah. Dia mengeluarkan golok patah dari karung, meletakkannya di depan. Lalu tulang kecil dari saku daster. Jin penjaga mendekat. Tangan panjangnya menyentuh pundak Mbok Siti. Dingin menusuk tulang. Mbok Siti menutup mata. Dia tahu ini akhirnya. Tiba-tiba, lubang di batu keramat mengeluarkan asap hitam tebal. Dari dalam asap, bayi jin keluar. Tubuhnya sudah besar, setinggi anak 3 tahun. Kulit hitam bersisik, mata merah, 6 jari di setiap tangan. Bayi itu merangkak cepat ke arah Mbok Siti. Mbok Siti membuka mata, memandang bayi itu. Wajahnya mirip dirinya sendiri, tapi dengan mata jin. Bayi itu tersenyum, giginya tajam. Mbok Siti mengulurkan tangan. Bayi itu memegangnya, jari-jarinya dingin. Lalu bayi itu menarik Mbok Siti ke dalam lubang batu. Mbok Siti tidak melawan, tubuhnya ringan, seperti ditarik angin. Dia masuk ke dalam lubang, gelap gulita air. Di dalam ada ruangan besar dari batu hitam. Dindingnya penuh ukiran wajah-wajah manusia yang menjerit. Di tengah ruangan, tumpukan karung goni penuh uang. Tapi uangnya bergerak seperti cacing. Di sudut, Rini dan Dika duduk diam. Mata kosong, tubuh kurus kering. Mbok Siti mendekat.
Tapi anak-anaknya tidak bergerak, hanya memandang kosong. Bayi jin merangkak ke pangkuan Mbok Siti, lalu masuk ke perutnya melalui luka jahitan. Luka menutup sendiri. Benang hitam muncul lagi. Mbok Siti merasa tenaganya kembali. Tubuhnya kuat, kulitnya mulus kembali. Tapi matanya sekarang merah. Dia tersenyum, tapi senyumnya bukan miliknya. Jin penjaga mengulurkan tangan. Mbok Siti memegangnya. Mereka keluar dari lubang batu. Puncak gunung sekarang terang. Cahaya merah dari mata jin. Karung goni di depan batu penuh lagi. Uang baru, hangat. Mbok Siti menggendongnya. Berat tapi ringan di pundaknya. Dia berjalan turun gunung. Langkahnya cepat. Di kaki gunung, Pak Minto menunggu dengan motor. Mbok Siti naik, karung di pangkuan. Sampai rumah, Mbok Siti menyimpan karung di bawah tempat tidur. Uangnya ratusan juta lagi. Dia mandi, memakai kebaya putih baru. Rambutnya hitam panjang, kulitnya mulus. Tapi di cermin, matanya merah. Dia tersenyum, giginya tajam. Malam itu, dia keluar rumah. Berjalan ke rumah Bu RT, pintu terbuka. Di dalam, keluarga Bu RT tidur. Mbok Siti masuk, tangannya panjang sekarang. Dia menyentuh leher Bu RT. Darah hitam mengalir. Pagi hari, warga menemukan keluarga Bu RT mati. Lidah hitam, mata terbuka. Rumah Mbok Siti ramai lagi. Tukang datang. Rumah bata selesai dalam seminggu. Motor baru diganti mobil pickup. Mbok Siti kaya mendadak lagi. Tapi warga tahu, mereka menjauh. Anjing-anjing mati satu persatu. Lidah hitam. Mbok Siti sekarang tinggal sendirian. Rini dan Dika tidak pernah kembali. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, Mbok Siti naik ke Gunung Lanang membawa karung kosong. Di puncak, ritual berulang. Pria asing muncul, zina 7 posisi. Jin penjaga menyaksikan. Karung penuh lagi. Tumbal baru datang. Tetangga, tukang, anak kecil yang lewat. 1 tahun kemudian, rumah Mbok Siti besar. 2 lantai, pagar besi, mobil parkir di depan. Tapi kampung Sumbersari sepi. Banyak rumah kosong. Warga pindah ke kota. Yang tinggal hanya orang tua dan anak kecil. Setiap malam, terdengar suara gamelan dari Gunung Lanang. Lampu merah menyala di puncak. Mbok Siti duduk di teras rumah besarnya. Matanya merah, tangannya panjang. Di pangkuannya, bayi jin tidur. Tubuhnya besar sekarang, setinggi remaja. Mbok Siti mengelus kepalanya. Bayi itu tersenyum, gigi tajam. Di belakang rumah, tumpukan karung goni penuh uang. Tapi uangnya bergerak seperti cacing. Suatu malam, api muncul di dapur. Rumah besar terbakar. Warga datang, tapi api biru tidak bisa dipadamkan. Mbok Siti berdiri di tengah api, tersenyum. Tubuhnya meleleh, tapi tidak jatuh. Bayi jin keluar dari perutnya, merangkak ke Gunung Lanang. Rumah jadi abu. Karung-karung uang jadi ular kobra ribuan ekor menyebar ke sawah. Pagi hari, warga hanya menemukan karung kosong dan tulang manusia kecil di tengah abu. Tulang itu masih hangat. Di Gunung Lanang, batu keramat kembali utuh. Tidak ada lubang. Hanya patung Nyi Sekar Ndalu dengan mata berdarah. Di bawah batu, karung goni baru tergeletak, kosong. Menunggu orang berikutnya. Kampung Sumbersari sekarang sunyi. Sawah kering, rumah-rumah kosong. Hanya angin dan suara gamelan samar setiap Jumat Kliwon. Warga yang tersisa
tidak pernah ke gunung lagi. Tapi bisikan radio rusak masih terdengar di rumah-rumah kosong. Ke gunung Lanang. Sekar Rendalu menunggu bawa karung kosong